Kanun ini bisa kalah dengan nota geci. Jadi nota geci itu lebih tinggi daripada kanun yang lahirnya dari UPA. Itu yang terjadi saat ini. Nyamban hebat orang Aceh. Jadi tolong kembali pada pemikiran kita masing-masing, akan dibawa kemana Aceh ini? Akan dijadikan sambal, terasi atau apa? Nyana bakdot masing-masing. Sekali lagi saya katakan UUPA itu milik kita bersama. Bukan hanya milik Partai Aceh. Dia dirumuskan oleh seluruh elemen sipil yang ada di Aceh pada tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian VAG Makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Kanun Aceh, kanun yang lahir daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang juga lahir karena adanya MOU Helsinki, tetapi bisa kalah dengan nota geci. Begitu hebatnya orang Aceh, kata Syukpara. Lantas siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap keberlanjutan daripada kanun Aceh ini yang lahir daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Di mana kita ketahui kanun ini berdasarkan kesepakatan bersama elemen sipil, partai politik, dan juga seluruh unsur-unsur terkait yang ada di Aceh pada tahun 2006. Kita lihat pernyataan daripada Cut Farah Mutia. Inilah videonya. Masih tentang UPA. Jadi yang mau dengar saja, tidak mau dengar abaikan. Saya tidak mau ada yang kena di platform saya. Bisa paham ya? Jadi beberapa hari yang lalu itu ada namanya Kanun nomor 7 tahun 2016 tentang pertanahan. Kanun ini bisa kalah dengan nota geci. Jadi nota geci itu lebih tinggi daripada kanun yang lahirnya dari UPA. Itu yang terjadi saat ini. Nah, ketika hal ini terjadi, warga itu ramai-ramai menyalahkan siapa? Orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap UPA. Siapa orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap UPA oleh masyarakat saat ini? Partai lokal. Nah, saya ingatkan sekali lagi, PNA itu bukan pemilik UPA. Mereka tidak punya tanggung jawab 100% terhadap itu. Siapa juga? Seluruh partai yang ada di Aceh, baik itu Parnas maupun Parlok. Kenapa seperti itu? Karena tahun 2006 itu, ketika kita merumuskan UPA, seluruh elemen sipil yang ada di Aceh itu terlibat. Baik itu akademisi, pemuda, perempuan, semuanya terlibat dalam pembahasan UPA. Nah, kenapa hari ini ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap UPA, kita menyudutkan salah satu pihak? Kenapa bisa seperti itu? Jamun tahun 2006 nya menyana tepuro bengeh gitu. Tapi kenapa hari ini ketika UPA bermasalah, ramai-ramai mengatakan ke Hanaruh, buat diperbuat. Dan perlu diketahui satu hal lagi. Di Aceh itu ada dibentuk yang namanya tim pengawal UPA. Ada yang namanya Forbes. Forbes itu terdiri dari DPD, kemudian DPR RI, dan orang-orang hebat di Aceh yang bisa berhubungan dengan Jakarta. Orang itu adalah orang yang kita pilih, kita amanahkan kemana mereka semua. Kenapa ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan UPA, kita menyudutkan partai lokal? Kenapa kita nggak bertanya kepada tim pengawal UPA? Kenapa kita tidak bertanya kepada Forbes? Kenapa? Hirun loh. Hari ini partai lokal itu disipet oleh dua pihak. Tahu siapa saja yang mensipet partai lokal di Aceh? Jakarta hari ini merongrong partai lokal, kemudian masyarakat Aceh juga merongrong partai lokal. Nyamban hebat orang Aceh. Jadi tolong kembali pada pemikiran kita masing-masing, akan dibawa kemana Aceh ini? Akan dijadikan sambal, terasi atau apa? Nyana bakdot masing-masing. Sekali lagi saya katakan UUPA itu milik kita bersama. Bukan hanya milik Partai Aceh. Dia dirumuskan oleh seluruh elemen sipil yang ada di Aceh pada tahun 2006. Nanti di part selanjutnya saya akan jelaskan kenapa GAM itu menerima perdamaian. Itulah ulasan Cut Farah Mutia tentang keberlanjutan daripada kanun Aceh. Tanggung jawab siapa dan siapa yang harus menjaganya? Apakah partai lokal, utamanya Partai Aceh, ataupun semua parpol yang ada
baik juga daripada politisi-politisi dan juga masyarakat Aceh pada umumnya. Semua sudah dijawab tuntas dan dibahas oleh Dut Farah Mutia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.